Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Dara Alfa Fajriati Tamrin sebagai ketua, dan dengan kedua teman saya, yaitu Afifah Nurrohma dan Zulham Fikri Muhammad Jafar. Kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami dengan judul Buket Estetik dengan Harga yang Menarik. Di sini kami akan membahas 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan, kedua gambaran umum dan rencana usaha, yang ketiga biaya dan jadwal kegiatan, dan yang keempat metode pelaksanaan. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang dari proposal bisnis kami yaitu di zaman yang modern ini, teknologi sudah semakin canggih. Banyak masyarakat yang memilih hal-hal yang instan. Mereka cenderung malas untuk memulai sesuatu yang baru. Misalnya, dalam berkarya. Banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara mengembangkan potensi berkaryanya. Saat mereka ingin membuat suatu karya, mereka selalu meniru karya orang lain. Mereka tidak mau menciptakan hasil karya yang sesuai dengan pemikiran mereka sendiri dan imajinasi mereka sendiri. Berwirausaha tidak memandang sebuah karya itu jelek atau bagus, namun dilihat dari bentuk karya yang berbeda dari yang lainnya. Maka dari itu disebut suatu karya yang bagus. Seiring berjalannya waktu, banyak barang bekas yang tidak terpakai seperti kertas koran. Salah satu hal menarik dari kertas koran adalah warna serta motifnya yang beragam dan lengkap. Selain motifnya yang beragam, kertas koran mudah dijumpai dan memiliki harga yang murah, sehingga kertas koran digunakan untuk membuat kerajinan tangan atau handicraft. Saat ini, tren di masyarakat semakin berkembang. Bermacam produk yang bisa dikombinasi dengan hiasan dari kertas koran, seperti produk kami yaitu buket bunga dari kertas koran. Dengan bentuk desainnya pun mirip dengan bunga asli, tetapi menjadi lebih bervariasi. Berikutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana proses pembuatan buket dari koran. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran buket agar bisa dikenal luas oleh masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana proses penganggaran biaya produk buket dari koran. Tujuan pembuatan bisnis ini adalah, yang pertama, dapat memanfaatkan barang bekas dan mengurangi sampah. Yang kedua, menambah kreativitas. Yang ketiga, menambah penghasilan. Dan yang keempat, mampu membuat sebuah produk yang banyak diminati di pasaran oleh masyarakat karena kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Berikutnya, luaran kegiatan. Melalui bisnis ini, kami berharap, yang pertama, dapat mengembangkan sampah kertas menjadi barang yang berguna. Yang kedua, mampu meningkatkan kreativitas yang ada pada diri. Dan yang ketiga, mampu menjadikan barang bekas menjadi barang bagus yang dapat dipakai kembali. Berikutnya, manfaat. Manfaat yang dapat diambil dari bisnis ini adalah yang pertama, menambah pengetahuan tentang cara pemanfaatan barang bekas berbahan dasar koran, dan menambah daya imajinasi dan kreativitas tentang pengolahan kerajinan barang bekas berbahan dasar koran. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang gambaran umum dan rencana usaha. Gambaran umum. Gambaran umum dari proposal bisnis kami yaitu permasalahan sampah kertas tidak terlepas dari permasalahan sampah secara keseluruhan. Permasalahan tersebut meliputi aspek teknik operasional, hukum, pendanaan, sosial, dan institusi atau manajemen. Walaupun ada cara lain untuk menanggulangi sampah kertas, yaitu dengan cara dibakar, akan tetapi cara itu tidak efektif karena bisa mencemari lingkungan.
Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut, kami memanfaatkan sampah kertas seperti koran untuk dijadikan bahan dasar bisnis kami dengan cara mengubah koran tersebut menjadi buket cantik yang memiliki harga jual yang baik. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zulham Fikri Muhammad Zafar. Di sini ada rencana dan strategi pemasaran. Yang pertama ada lokasi operasi. Untuk bisnis ini, lokasi operasi yang digunakan adalah sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu dalam penjualan buket ini harus di sekitaran kampus karena targetnya sendiri adalah para mahasiswa. Selain itu, buket ini akan dipasarkan secara online yang nantinya akan diperjualbelikan melalui e-commerce yang misalnya seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Lalu untuk kebutuhan dan keinginan konsumen, saat ini sudah jadi hal wajib ketika ada teman yang wisuda memberikan hadiah seiring perkembangan zaman. Hadiah berupa boneka, baju, tas, dan lain-lain sudah jarang dijumpai. Lalu sekitar 90% lebih memilih memberikan hadiah berupa buket bunga karena terlihat lebih cantik dan estetik. Lalu untuk segmentasi pasar, segmentasi yang kita ambil adalah segmentasi waktu, yaitu ketika ada acara wisudaan di kampus, dan biasanya diadakan 2 kali dalam setahun, maka segmentasi yang kami bidik adalah para mahasiswa. Lalu ada target pemasaran buket ini adalah mahasiswa pada saat acara wisuda, dan masyarakat pada acara ulang tahun, lamaran, dan sebagainya. Tiap acara itu target penjualan bisa mencapai 50 sampai dengan 250 buket per tahunnya. Lalu untuk strategi pemasarannya, strategi yang kami lakukan agar bisnis kami dapat berjalan dengan baik dan mendapat konsumen yaitu dengan 1. Melakukan promo dan iklan setiap bulannya. Yang kedua, membuat katalog semenarik mungkin tentang produk agar konsumen tertarik. Dan yang ketiga, mengadakan giveaway agar konsumen tertarik melihat produk kami dengan syarat-syarat tertentu. Next, analisis SWOT. Yang pertama ada strength. 1. Kualitas bahan baku terjamin. Yang kedua, semua lipatan dari setiap kertas dikerjakan dengan hati-hati dan rapi. Ketiga, motif dan bahan selalu update. Untuk weakness, 1. Persaingan dengan toko buket lainnya. Kedua, kekurangan staf. 3. Kekurangan modal. Dan yang keempat, proses produksi masih manual. Lalu ada opportunities. Yang pertama, saat ini belum terlalu banyak toko yang membuka jasa buket, sehingga kami yakin toko kami bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, jumlah penggunaan buket yang meningkat setiap bulannya membuat permintaan buket dari pelanggan meningkat. Lalu ada trade, lalu munculnya toko baru dan sejenis yang mencoba menyaingi toko kita dengan gaya terbaru. Lalu ada kebutuhan dana. Yang pertama, kami membutuhkan koran sebanyak 1 kg dengan harga 25.000. Lalu properti tambahan dengan harga 200.000. Lalu ada kertas buket seharga 150.000. Lalu gunting 3 piece seharga 21.000. Lalu ada lem lilin 10 piece dengan harga 5.000 dan pita 2 roll dengan harga Rp20.000. Jadi modal awal untuk pembuatan 10 piece buket adalah sekitar Rp421.000 sampai dengan Rp500.000. Karena bisnis ini adalah bisnis bersama, jadi sumber dana yang digunakan berasal dari tabungan pribadi dan tabungan bersama. Yang ketiga ada metode pelaksanaan. Praproduksi. Dalam pemilihan bahan baku juga, perlengkapan lainnya, kami bekerja sama dengan beberapa toko yang memiliki kualitas terbaik. Hal ini kami lakukan agar dapat menghasilkan produk yang terbaik untuk memuaskan para pelanggan. Selain itu, kami melakukan persiapan bahan baku dan alat produksi agar memastikan
bahwa bahan baku dan alat-alat produksi telah siap digunakan sebelum pembuatan produk. Lalu ada proses produksi, dan berikut adalah alat dan bahan-bahan yang kami butuhkan atau gunakan. Yang pertama ada gunting, yang kedua ada lem kertas atau lem tembak, yang ketiga koran, yang keempat ada kertas HVS atau karton putih, yang kelima ada kertas tisu paper basic, yang keenam ada pita, yang ketujuh aksesoris tambahan, yang kedelapan ada kertas sellotape. So, berikut adalah langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, langkah pertama ambil satu halaman koran, lalu dengan menggunakan gunting potong menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian dipotong menjadi 4 bagian. Yang kedua, koran yang sudah dipotong disisihkan atau ditumpuk. Jumlah potongan koran disesuaikan dengan keinginan saja. Jika tumpukan kertas koran yang digunakan hanya sedikit, maka proses pembuatannya akan semakin cepat. Lalu bunga yang dibuat pun akan tampak kurang menarik bila renggang dan terlalu ringan. Jika potongan terlalu banyak, proses pembuatan memerlukan waktu yang lama dan bunga tampak sangat padat. Seringkali tangkai akan melengkung karena bunga menjadi lebih berat. Untuk idealnya, gunakan sekitar 5-6 lembar saja. Lalu yang ketiga, sekarang lipat korannya. Untuk langkah keempatnya, dalam memotong ujung kertas berbentuk setengah lingkaran. Lalu jika ingin membuat bunga berukuran kecil, pemotongan kertas dilakukan sedikit di atas pangkal. Sebaliknya, untuk bunga berukuran besar, ada baiknya memotong sedikit ke ujung. Dan kelima, lalu hasil potongan kertas ditekuk. Keenam, dengan menggunakan tali, gabungkan tengah lipatan dengan ranting atau kawat yang akan berperan sebagai tangkai bunga. Yang ketujuh, setelah itu buka kertas pelan-pelan satu persatu agar tidak sobek. Buka juga bagian kiri dan kanan secara perlahan. Yang kedelapan, setelah semua terbuka, rapikan ujungnya agar membentuk satu kesatuan bunga yang indah. Yang terakhir, setelah bunga terbentuk susun bunga sesuai keinginan, kemudian rekatkan pada kain flanel yang telah dibuat sebagai tempat buket. Kemudian tambahkan aksesoris sesuai keinginan untuk menambah kesan menarik. Untuk berikutnya akan dibacakan oleh Viva Nurohman. Baik, selanjutnya adalah promosi dan pemasaran. Kita mengadakan promosi pemasaran secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan cara membuat stand di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada saat acara wisuda. Biasanya setiap kampus mengadakan event wisuda 2 kali dalam setahun. Selain itu, bisa juga menjualnya di setiap ada acara event pameran kewirausahaan. Secara tidak langsung, kami bisa menjualnya melalui toko-toko online, forum jual beli, membuat akun pada website Instagram, Shopee, Tokopedia, Lazada, maupun membuat website sendiri. Selanjutnya, pasca produksi. Setiap selesai penjualan, secara langsung kami selalu mengadakan evaluasi. Hal ini bertujuan agar kami melihat respon dan feedback dari masyarakat mengenai produk kami sehingga kami bisa meningkatkan lagi kualitas produk kami agar bisa lebih diterima oleh masyarakat. Sedangkan mengenai situs online dan website kami mengadakan evaluasi setiap bulannya dan kami selalu mengupdate toko online kami agar memiliki tampilan yang menarik sehingga orang menyukai dalam tampilan websitenya dan memiliki daya tarik untuk membelinya. Berikut adalah bagian arus produksi buket bunga bisnis kami. Yang pertama adalah praproduksi yang sudah tadi dijelaskan, yaitu dengan cara mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua adalah proses produksi, yaitu dengan pembuatan bunga dan merangkai bunga. Kemudian yang ketiga adalah promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran dilakukan via online dan secara langsung. Kemudian pasca produksi kami gunakan untuk evaluasi. Selanjutnya ada biaya
dan jadwal kegiatan. Susunan organisasi bisnis kami adalah sebagai berikut. Sebagai ketuanya adalah Dara Alifa Fajriati Tamrin, dan sebagai anggota 1 adalah Afifah Nur Rahma, dan anggota 2 adalah Zulham Fikri Muhammad Zafar. Berikut adalah anggaran biaya. Ringkasan anggaran biaya disusun dengan format pada tabel berikut. Jenis pengeluaran, peralatan penunjang. Kami membutuhkan peralatan penunjang untuk 1 tahun penjualan yaitu sebesar 2.300.000, bahan habis pakai sebesar 190.000, bahan baku sebesar 375.000, bahan penolong sebesar 1 juta, perjalanan untuk bila ada yang ingin pembelian secara COD dan pembelian bahan baku lainnya, kita menggunakan perjalanan sehingga jumlah biaya yang digunakan adalah 350. Laporan materai, dokumentasi, komunikasi, dan publikasi, kita memakai biaya sebesar 100.000. Jadi total anggaran biaya bisnis kami dalam setahun yaitu 4.315.000. Untuk jadwal kegiatan adalah sebagai berikut. Pengumpulan bahan. Kita melakukan pengumpulan bahan pada bulan Mei, dan penanggung jawabnya adalah Dara. Kemudian kita melakukan uji kelayakan bahan agar produk yang kami buat itu berkualitas baik. Untuk uji kelayakan bahan, kita mengadakannya pada bulan Juni. Penanggung jawabnya yaitu masih Dara. Kemudian proses pembuatan. Proses pembuatan kita melakukan dalam waktu 2 bulan, yaitu sekitar bulan Juni dan Juli. Untuk penanggung jawabnya saya sendiri. Kemudian pengemasan dan pemasaran. Untuk pengemasan dan pemasaran, kita melakukannya dalam jangka waktu 2 bulan juga, yaitu Agustus dan September, dengan penanggung jawab Zulham. Untuk pembuatan laporan, kita adakan ketika penjualan secara offline telah selesai, yaitu pada bulan Oktober. Dan penanggung jawabnya yaitu Zulham. Untuk evaluasi secara offline, kita mengadakannya pada bulan Oktober juga, berbarengan dengan pembuatan laporan. Itu penanggung jawabnya saya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.